memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kita masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar kegiatan pembelajaran kita lebih nyaman, silakan periksa dulu di sekitar tempat duduknya apakah ada sampah. Jika ada, silakan buang terlebih dahulu. Absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada semua. Semua. Oke. Pada minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang NPWP nih. Ada yang masih ingat tidak apa itu NPWP? Jadi NPWP itu kan nomor pajak wajib pajak. Nah, itu tuh tanda pengenal yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada kita wajib pajak yang ada di Indonesia. Nah, fungsinya itu untuk keperluan administrasi perpajakan. Jadi setiap wajib pajak itu wajib untuk memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang memiliki NPWP. Jadi NPWP itu adalah nomor wajib pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak yang ada di Indonesia. Nah, wajib pajak di Indonesia itu ada dua kategori besar. Yang pertama itu wajib pajak individu dan wajib pajak badan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang wajib pajak badan. Sebelum memasuki materi, Ibu harap pada pembelajaran kali ini kalian bisa memahami tentang PPh badan terutang, memahami wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan lain, serta kalian bisa memahami pengisian surat setoran pajak atau SSP PPh badan. Nah, sesuai dengan namanya, wajib pajak badan. Definisi dari badan itu adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, ya, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Nah, ada yang tahu tidak jenis atau apa saja dari badan usaha ini? Ya, Ada BUMN dan BUMD, contohnya itu seperti PT dan firma. ya benar sekali ya. Ada PT, BUMN, BUMD. Nah, badan usaha ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak, yaitu pajak penghasilan badan. Nah, pajak penghasilan badan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan atau badan usaha. Nah, di mana penghasilan ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Manfaat dari penghasilan ini tuh seperti untuk menambah kekayaan dari badan usaha tersebut, untuk investasi, untuk konsumsi dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pembayaran pajak tentunya ada aturan. Peraturan tentang pajak penghasilan badan ini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Nah, kalian sudah tahu nih peraturannya, definisinya. Sekarang ada yang bisa menyebutkan tidak jenis dari pajak ini apa saja? Baik, tadi pertanyaannya jenis-jenis pajak ya. Jenis-jenis pajak itu ada 7. Pajak penghasilan badan atau PPh badan, 2 pajak pertambahan nilai atau PPN, 3 pajak bumi dan bangunan, 4 pajak penjualan atas barang mewah, 5 pajak biaya perolehan atas hak dan atas hak tanah dan bangunan, 6 pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 21. Ada PPh pasal 21 tentang pajak penghasilan, ada PPh pasal 22, 23, 25 sampai PPh pasal 15. Nah, tadi kan ada nih badan yang diwajibkan untuk membayar pajak. Ada juga badan yang dikecualikan dari kewajiban membayar pajak penghasilan badan. Yang pertama ada Badan Perwakilan Negara Asing, selanjutnya ada organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi bagian dari organisasi tersebut. Nah, ada juga yang tidak menjalankan sebuah kegiatan di mana untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya didapat dari iuran para anggotanya. Selanjutnya ada unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu pembentukan
sesuai aturan yang diberlakukan oleh undang-undang. Yang kedua itu pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Dan yang terakhir itu penerimaannya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah. Nah, ada yang bisa menjelaskan satu saja kenapa badan ini dikecualikan dari kewajiban membayar pajak? Badan perwakilan asing, negara asing tadi, karena Ya. mungkin negara asing itu hanya melakukan kerjasama di Indonesia, tapi untuk penghasilannya dia harus membayar pajaknya ke negaranya semula atau negara asal. Ya benar sekali ya, bukan ke kita karena keuntungannya berasal dari negaranya asalnya ya. Nah, kita kan sudah tahu nih badan apa saja yang membayar dan tidak membayarnya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya terkait objek dari pengenaan pajak ini. Ada yang bisa menyebutkan apa saja objeknya? Saya lagi Bu, Ya silakan Felix. karena mungkin agak nyambung sama yang tadi, mungkin kayak hasil dari kerjasama, penghargaan atau royalti dari kesepakatan dua perusahaan, atau mungkin juga surplus dari bank yang digunakan seperti Bank Indonesia seperti itu. Ya benar ya. Ini ada beberapa. Sebenarnya ada banyak objek dari PPH Badan ini. Ibu rangkum saja. Ada hadiah dari kegiatan penghargaan. Jadi ketika kalian menerima hadiah atas misalnya kemenangan itu dipotong pajak. Terus laba dari suatu usaha, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Nah ini sewa dan penghasilan lain hubungan dengan penggunaan harta. Nah, tadi kan sudah kita bahas nih materi kita hari ini tentang definisi dari badan, peraturannya, jenisnya. Sekarang Ibu minta kalian simpulkan terkait materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Bahwa pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sedangkan badan itu sendiri ialah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Lalu jenis-jenis pajak wajib pajak badan itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada PPH pasal 21, 22, 25, 23, lalu ada 26, 29, pasal 4 ayat 2 dan PPH pasal 15. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kesimpulannya, bentuk badan itu ada beberapa macam seperti disebutkan oleh Pipa tadi. Ada PT, CP, terus BUMN, BUMD. Nah, pajak penghasilan badan ini pajak yang dikenakan atas penghasilan dari suatu usaha, dari suatu badan usaha atau perusahaan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin meminta kepada ketua kelas untuk membuat 8 kelompok. Selanjutnya, silakan bagi materinya terkait dengan jenis pajak wajib pajak badan. Buat makalah, silakan kumpulkan minggu depan. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi dan juga tugasnya? Tidak ada Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, kalau sudah imam, mari kita berdoa untuk belajar kita dengan belajar kita masing-masing doa selesai. Oke. Nah, Ibu ingin memberikan sedikit ujangan. Kalian ini kan sebagai salah satu generasi muda yang kedepannya insya Allah akan bekerja di suatu perusahaan atau badan usaha, dan siapa tahu kalian yang mempunyai usaha tersebut. Jadi silakan bayar kewajiban pajaknya, karena melalui pajak kalian bisa membantu banyak orang dan bisa membantu dalam pembangunan negara kita ini. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.